Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan memperkenalkan UMKM, yaitu dari usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo. Sebelum memulai, alangkah baiknya memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan saya Muhammad Haigi Putra Asia dengan nomor NIM 6421223, jurusan manajemen dan Universitas Bina Sarjana Informatika, eh, cabang Tangerang, Cimone. Langsung ke latar belakangnya, bisnis di Indonesia sudah sangat banyak, dari perusahaan mikro sehingga persaingan bisnis semakin kompleks. Semakin banyak pesaing, maka semakin banyak cara untuk menarik konsumen agar tertarik membeli produk atau jasa yang dijual. Akan tetapi, tidak semua cara dapat berjalan dengan lancar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dalam mengantisipasinya, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada usaha yang dirintis. Seorang usahawan harus mempunyai strategi khusus agar produk atau jasa yang dijualkan laku di pasaran. Pada usaha ini mempunyai potensi besar menjadi lahan usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo. Karena banyak anak muda dan anak-anak yang menjadi sasaran pasaran dari bisnis tersebut. Penyedia aneka makanan ringan dan minuman teh Solo sangat mudah dipasarkan melalui rekomendasi pelanggan serta melakukan broadcast pesan melalui WhatsApp. Dari sisi konsumen akan mendapat banyak keuntungan dari harga terjangkau hingga snack-snack gurih dan lokasi yang mudah dijangkau serta keramahan dari penjual sehingga digemari di kalangan masyarakat. Berikut dari rumusan masalah. Bagaimana strategi pemasaran pada usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo? Lalu, bagaimana kelayakan usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo yang dilihat dari segi finansialnya? Lalu yang ketiga, bagaimana mengetahui persaingan usaha terhadap aneka makanan ringan dan minuman teh Solo? Tujuan penulisan yang pertama, mengetahui strategi pemasaran usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo. Dua, mengetahui kelayakan usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo yang dilihat dari segi finansialnya. Yang ketiga, mengetahui persaingan usaha terhadap aneka makanan ringan dan minuman teh Solo. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, ada aspek hukum atau legalitas, aspek finansialnya, aspek teknis dan teknologinya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen atau organisasi, aspek ekonomi sosial, dan aspek lingkungan hidup. Nanti pada aspek-aspek ini akan dibahas eh, akan dibahas. Nah, kita langsung beralih ke profil usahanya. Profil usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo. Dari profil pemiliknya yaitu Andita Sana, model bisnis UMKM yang berskala kecil. Nomor teleponnya bisa dilihat. Lalu alamatnya Jalan Merdeka, Gang Pesantren 1, RT 1, RW 07, Karawaci, Tangerang. Dari sejarah usaha ini, yaitu dari usaha UMKM, sudah berjalan selama 7 bulan. Tepatnya awal Desember 2023 hingga saat ini Juni 2024. Minuman teh Solo, yaitu diracik dengan 3 jenis merek teh yang berbeda dan kualitas teh yang bagus. Rasanya pun berbeda dengan teh Solo lainnya. Usaha ini dipasarkan secara langsung ke konsumen dengan harga yang sangat terjangkau. Kemasan kecil dengan harga Rp5.000 dan kemasan yang besar harga Rp10.000. Peminat semua kalangan. Beralamat di Jalan Merdeka, Gang Pesantren 1, RW 01, RW 07, Karawaci, Tangerang. Berikut dari logo usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo ini gambarnya.
Sedikit penjelasan dari logo ini. Logo ini digabung oleh spanduk. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sekalian aja gitu. Untuk produk aneka makanan ringan dan minuman teh solonya bisa dilihat nih gambar-gambarnya. Ini seperti gambarnya di sini. Ada lemon tea juga. Teh solo lemon tea-nya bisa dilihat tuh. Nah, ini adalah eh, beberapa ah, produk dari makanan ringan dan minuman teh solo. Beberapa produk makanan ringan yaitu kacang, tepung, keripik talas, pisang sal, tepung, kue semprong, keripik pisang, pisang sale, dan stik bawang, dan lain-lainnya. Ini untuk produk makanan ringannya saya sebutkan beberapa saja. Untuk beberapa produk minuman teh solo, yaitu ada teh solo jumbo, teh solo medium, dengan jumbonya itu Rp4.000, mediumnya Rp3.000, teh solo jumbo susunya Rp5.000, teh solo medium susunya itu Rp4.000, teh solo jumbo lemon tea-nya itu Rp5.000, lemon tea mediumnya adalah Rp4.000. Teh solonya jangan lupa disebut. Aspek-aspek yang dibahas, nah bisa dilihat dari aspek legalitasnya ya. Usaha ini tidak ada aspek legalitas dikarenakan bahwa usaha tersebut UMKM-nya skalanya kecil, maka tidak memiliki surat izin. Aspek finansialnya, berikut tabel finansial pada usaha aneka makanan ringan dan minuman beralkohol. Modal awal, Rp 10 juta. Lalu di bawahnya lagi sewa warung dengan 300.000 per bulan. Lalu gaji karyawan tuh 1.500.000. Listrik per bulannya Rp103.000. Lalu totalnya bisa ditotal jadi dari sewa warung ke listrik per bulannya dijumlah jadi 1.903.000. Pengeluaran untuk aneka makanan ringan dan alat-alatnya bisa dilihat dari rak snack 8 susun 4 pieces itu harganya Rp248.000. Dari snack 20 bal atau 20 jenis itu sekitar Rp2.400.000. Lalu rak snack 5 susun 2 pieces itu sekitar Rp104.000. Lalu plastik fresh 20 pack atau 5 ukuran Rp460.000. Stiker kecil atau tempel di plastik kemasan fresh 5 roll 500 pieces itu 35.000. Spanduk 130 meter kali 100 meter itu ukurannya itu sekitar Rp60.000. Lalu kantong plastik snack ukuran kecil dan besar 6 pieces itu sekitar 55.000. Lalu kita jumlahkan menjadi 3.362.000. Lalu ini adalah eh, pengeluaran untuk minuman teh solo dan alat-alatnya. Nah, untuk pengeluaran ya, teh 3 jenis 6 pack isinya 10 pieces itu seharga Rp240.000 dengan gula pasir 10 kilogram dikali Rp19.000 sama dengan Rp190.000. Termos es 8,5 liter itu sekitar Rp52.000. Timbangan digital kecil itu sekitar Rp22.000. Mesin press itu Rp630.000. Spanduk dengan ukuran 130 meter kali 100 meter itu sekitar Rp60.000. Teko untuk teh itu sekitar Rp60.000. Box es 22 liter mereknya Lion Store itu seharga Rp420.000. Lalu ini adalah gelas plastik, sedotan, tutup gelas masing-masing 10 pieces. 4 itu gelas 22 oz itu ukuran gelasnya ya. Dan 16 oz itu sekitar atau Rp315.000. Dengan total seluruhnya dari pengeluaran untuk minuman teh solo dan alat-alatnya ini yaitu sekitar 1.989.000. Lalu dengan modal awalnya bisa dilihat ya itu 10 juta, total seluruh pengeluarannya 7 juta. Nah, 7 juta itu dari seluruh pengeluarannya ya sekitar gitu 7 jutaan pengeluarannya.
Lalu 1 jutanya itu buat 1.500.000-nya itu buat gaji karyawan. Sisa modalnya itu sekitar 2.746.000. Dari pendapatan per hari kurang lebih sekitar 15.000. Belum di belum dikalikan pendapatan kotornya itu 15.000 rupiah dikali 30 hari sama dengan 15 juta. Dan pendapatan bersih kurang lebih 9 juta. Keterangan yaitu satu, pendapatan kotor belum dikurangi gaji karyawan, listrik, beli bahan baku minuman, dan aneka makanan ringan. Lalu yang kedua, itu pendapatan bersih setelah dikurangi gaji karyawan, listrik, gaji karyawan, listrik, beli bahan baku untuk minuman, dan aneka makanan ringan. Lalu aspek teknis dan teknologinya, yang pertama yaitu adalah analisa lokasi bisnis. Lokasi usaha aneka makanan ringan dan minuman Teh Solo, Jalan Merdeka Gang Pesantren 1 letaknya di pinggir jalan dan strategis karena di dekat sekolahan pesantren. Sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen dan distributornya. Analisa produksi. Nah, aneka snack dan minuman selain di kalangan anak pesantren dan masyarakat, sekitarnya snack ini bisa dijadikan oleh-oleh untuk orang tua murid dengan memberikan bingkisan ke gurunya. Lalu kita lihat di sini analisa loyot pabrik. Usaha aneka makanan ringan dan minuman Teh Solo tidak memiliki pabrik. Lalu usaha ini hanya usaha rumahan dan hanya menerima pesanan dari pelanggan pelanggan saja. Yang D, yaitu analisa kesiapan teknologinya. Makanan ringan tidak menggunakan teknologi karena produk tersebut beli jadi, hanya menjual langsung dari kemasannya. Sedangkan untuk minumannya menggunakan alat teknologi seperti mesin pres dan timbangan digital untuk menimbang teh. Lalu dari aspek pasar dan pemasaran, aspek pasar yang di dalam studi kelaikan bisnis meliputi permintaan pasar terhadap produk, tingkat persaingan, dan strategi persaingan. Dapat dianalisis ialah mempelajari seberapa luas pasar, pertumbuhan permintaan, pangsa pasar, kondisi persaingan, dan siklus hidup produk yang sama. Sedangkan untuk aspek pemasaran adalah sebuah rangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang menjadi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing. Lalu analisisnya yaitu perlu mempelajari kebutuhan, keinginan, dan permintaan serta menciptakan menawarkan. Dapat kita lihat di sini adalah analisis persaingan SWOT, yang itu strength atau disebut juga dengan kekuatan. Kekuatan usaha aneka makanan ringan dan minuman Teh Solo seperti kualitas produk, harga yang terjangkau dan murah, serta lokasi yang strategis. Dua, yaitu weakness, bisa disebut juga dengan kelemahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya brand awareness, itu yaitu kesadarannya, dan ketergantungan pada bahan lokal. Lalu yang ketiga, opportunity atau disebut dengan peluang, pertumbuhan pasar minuman teh, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kualitas makanan ringan, mendorong lebih banyak penjualan. Threat atau disebut juga dengan ancaman, persaingan yang ketat, pasokan bahan baku yang tidak stabil, perubahan pola makan masyarakat. Target pasar. Nah, bisa dilihat ya, target market usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo yaitu targetnya ke semua kalangan dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Lalu strategi bauran pemasarannya itu ada produk, price, atau disebut dengan harga, place, tempatnya, situasinya, tempatnya, lalu dengan promosinya gimana. Dia menggunakan promosinya itu mulut ke mulut, serta dia melalui WhatsApp. Sosial medianya itu WhatsApp saja untuk promosinya, usaha ini. Aspek manajemen atau organisasi. Aspek manajemen dapat dianalisa pada aspek manajemen yang meliputi ada 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau disebut dengan planning, pengorganisasian atau disebut dengan organizing, pelaksanaan atau disebut dengan actuating, dan pengendalian atau disebut dengan controlling.
Fungsi ini semua terkait dengan usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo yang berada di Jalan Merdeka Gang Persanten 1 RT 1 RW 7 Karawaci Tangerang. Buka pada hari Senin hingga Minggu. Untuk shift pertama pukul 12.00 hingga 16.30 untuk waktu Indonesia Barat. Untuk shift kedua 16.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk shift kedua ini tertentu bisa 21.30 tutupnya, bisa juga sampai jam 22.00 itu dia, sampai jam 10 lah, intinya seperti itu. Lalu ini adalah bentuk struktur organisasi pada usahanya, yaitu pemilik sekaligus keuangan, lalu disatukan dengan karyawan. Ini adalah gambar struktur organisasinya. Jumlah tenaga kerja bisa dapat dilihat, tenaga kerja tersebut ini memiliki skala yang kecil dari usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo ini berjumlah dua orang, yaitu pemilik keuangan dan karyawan. Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tugas satu orang dalam bidang pemasaran, yaitu karyawan. Tugas pertama satu orang ini dalam bidang keuangan atau sekaligus pemiliknya. Lalu kualifikasi tenaga kerjanya. Penyajiannya memiliki variasi berbagai macam yang menawarkan teh Solo yang sepet, legit, kental, dan manis dengan gula original. Harga mulai dari Rp 3.000 medium, Rp4.000 jumbo, Rp5.000 jumbo, serta makanan ringan dengan mempertahankan kualitas produknya yang dijual, seperti memperkenalkan rasa baru untuk meningkatkan daya jualnya. Lalu aspek ekonomi sosial. Dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial dengan adanya usaha aneka makanan dan minuman teh Solo mampu meringankan beban hidup untuk dua orang karyawan, sehingga akan meningkatkan pendapatan karyawan walaupun masih dalam jumlah kecil. Nah, yaitu ini bisa dilihat, yaitu aspek lingkungan hidup, analisis lingkungan operasional. Yang pertama, pemasok. Pemasok bahan baku makanan ringan ini berasal dari toko di daerah Pasar Anyar, yaitu dari toko yang terpercaya. Kebersihannya, makanan, snacknya masih fresh dan tidak alot. Begitupun juga dengan bahan baku teh Solo, didapat dari toko Pasar Anyar yang pelanggannya sangat banyak dan bisa dipercaya. Ada tertera juga masa expirednya dari produk. Dua, pelanggan. Dari data yang diperoleh banyak masyarakat yang suka dengan aneka makanan ringan untuk cemilan sehari-hari dan begitu juga dengan teh Solo karena beda dari teh yang lain. Rasanya enak. Pemilik yang ketiga. Dalam hal pemilik usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo, ini memiliki dua tenaga kerja di mana memberikan masukan finansial bagi selaku usaha UMKM. Aspek lingkungan jauh. Nah, bisa dilihat ya. Yang pertama tuh ekonomi. Dalam data pengamatan yang dilakukan, hasilnya merupakan daya beli dan permintaan masyarakat terhadap aneka makanan ringan dan minuman sesolo. Lantaran harganya sangat terjangkau, dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, sosial dan budayanya. Dari hasil riset masyarakat di lingkungan bisnis ini, aneka makanan ringan dan minuman sesolo merupakan hal yang sangat diperhatikan karena banyaknya pesaing dari penjual teh Solo lainnya dan aneka makanan ringan agar peminat memilih makanan minuman pada usaha ini. Perlu membuat teh Solo rasanya lebih nikmat, sehat dikonsumsi, dan enak dibandingkan teh Solo lainnya. Begitupun juga dengan aneka makanan ringan yang memiliki banyak varian pilihannya dan isi kemasannya banyak. Packagingnya akan diberikan stiker supaya lebih menarik pelanggan. Kesimpulan dari eh, laporan riset pasar ini yaitu pada usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo memiliki potensi untuk bisnis ini.
dengan strategi pemasaran melalui rekomendasi pelanggan dan promosi melalui sosial media, yaitu WhatsApp saja. Usaha ini dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dengan harga yang bervariasi. Demikian, usaha ini mampu meningkatkan pendapatan karyawan dan meringankan beban hidupnya. Menjelaskan target penjualan dengan metode SMART, yaitu yang pertama spesifik target pasar aneka makanan ringan dan minuman teh Solo adalah semua kalangan dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Lalu measurable atau terukur, usaha ini telah berjualan selama 7 bulan dan menawarkan produk makanan ringan dan minuman teh Solo dengan berbagai varian rasa yang menarik. Yang ketiga adalah achievable atau disebutnya dapat dicapai. Dengan strategi pemasaran yang melibatkan harga terjangkau, produk yang berkualitas, dan lokasi strategis, usaha ini dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Lalu dengan relevan, usaha ini mampu memberikan manfaat dengan meningkatkan pendapatan karyawan dan meringankan beban hidup. 5. Time bound, diukur dengan waktu. Dengan lokasi di Jalan Merdeka, Gang Pesantren 1, usaha ini mudah dijangkau oleh semua kalangan, sehingga memperluas potensi pasar. Dengan demikian, penjualan usaha ini terikat pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Potensi usaha. Bahwa usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo melibatkan harga yang terjangkau, produk berkualitas, dan lokasi yang strategis. Usaha ini pun dapat menarik konsumen dari berbagai kalangan, dari anak-anak bisa dapat diulangi lagi, yaitu anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selain itu, usaha aneka makanan ringan dan minuman teh Solo berpotensi baik untuk kedepannya karena banyaknya makanan dengan aneka rasa gurih, manis, dan asin, serta minuman rasa sepet, legit, kental, dan manis dengan gula original. Oke, sekian dari saya presentasinya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.